ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Bib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwar. Walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwar. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, ini ada suatu video yang mana video ini saya pun kurang mengetahui nama beliau siapa, Habib siapa, yang mana beliau berbicara yang sesuai tadi saya tampilkan dalam video cuplikan awal video yang tadi, saudara. Kalau tidak salah, beliau dalam kalimat redaksinya mengatakan satu Habib bodoh itu ibaratkan sama dengan 70 kiai yang alim. 70 kiai, saudara. 70 kiai yang alim. Satu Habib bodoh katanya diperumpamakan dengan 70 kiai yang alim. Kurang lebih redaksi kalimat beliau seperti itu. Mohon maaf jika saya agak sedikit lupa seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang alim ataupun habib, ini tentang orang mulia karena nasab, dan ada orang tentang mulia karena ilmu. Kemuliaan dengan nasab ada dengan sendirinya. Kemuliaan ilmu ada pun dengan sendirinya. Jadi jangan dibentur-benturkan antara seseorang yang mulia karena nasab dan antara orang yang mulia karena ilmu. Karena ini tidak ada di visi misinya baginda Rasulillah. Apa sih visi misinya baginda Rasul? Ia adalah mengajak umat iman kepada Allah, mengajak umat untuk cinta kepada Allah, bukan untuk membandingkan dan membenci satu sama lain, saudara. Karena banyak yang dispesialkan orang-orang yang berilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika kita berguru ataupun belajar kepada orang yang bodoh atau habib bodoh, apa yang mau kita ambil dalam pelajaran tersebut? Contoh, kalau misalkan ingin diperbandingkan, bahkan 70 kiai alim loh, saudara. Alim itu adalah ulama, saudara. Jadi jangan salah loh. Entah kiai, entah itu ustadz, beliau-beliau ada yang keturunan Sayyid, ada yang keturunan Syarif, tersambung silsilahnya sampai kepada baginda Rasulillah. Jadi tidak hanya terkhusus keturunan habaib yang tersambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama, kiai, ustadz pun beliau ada yang tersambung silsilahnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habaib dan kiai ini bergandeng tangan karena sama visi misinya baginda Rasulillah. Mengajak umat iman kepada Allah, bukan mengajak umat untuk menjelekkan satu sama lain. Karena baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan dia sesama Islam, karena kita telah tahu akhlak baginda Rasul yang sangat begitu luar biasa. Beliau, baginda Rasul, kepada orang kafir pun yang membenci beliau, dia tidak mengajak orang lain untuk membenci balik, saudara. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasul? Baginda Rasul hanya mendoakan, semoga suatu saat nanti, entah itu anaknya, entah itu cucunya, akan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengajak orang untuk pergi, tidak mengajak orang untuk menjelekkan orang lain.
tidak mengajak orang untuk membenci orang lain. Itulah suri tauladan akhlak yang sangat begitu luar biasa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kalimat bodoh itu dalam kalimat bahasa Indonesia, saudara. Kalau di dalam bahasa Arab, kalimat bodoh itu artinya jahil. Makanya terjadilah kan, pernah ada riwayat yang menceritakan tentang zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Dalam zaman jahiliyah itu terjadi kebodohan yang sangat-sangat menjamur. Makanya sampai detik ini pun terjadi. Katanya kalau misalkan ada keturunan ini dari jalur pihak ibu, itu akan terputus dan sanadnya katanya lemah. Ini adalah pemikiran-pemikiran orang jahiliyah yang terdahulu. Orang jahiliyah itu selalu berpikir seperti itu. Bahkan waktu di zaman jahiliyah terdahulu, kalau menemukan anak perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup, saudara. Karena kenapa? Katanya merusak keturunan, memperjelek keturunan, akan terputus katanya keturunannya. Kalau mempunyai anak bayi perempuan, maka langsung dibunuh ketika di zaman jahiliyah. Lalu Allah mengutuslah seorang kekasihnya, seorang rasul, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul turun di zaman jahiliyah itu untuk mengangkat derajat manusia pada zaman itu. Makanya ketika zaman jahiliyah adanya baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka Rasul mengangkat derajat para kaum Hawa dan manusia yang lain, saudara. Seperti itu. Sebelum video kesempatan kali ini akan saya tutup, saya biar tidak terlalu panjang, saya persingkat saja. Keutamaan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah dan kespesialannya itu sangat-sangat begitu luar biasa. Kalau kita berguru kepada orang yang bodoh, entah itu Habib bodoh atau apa, katanya dibandingkan dengan 70 kiai, ini pemikiran bodoh, saudara. Pemikirannya idiot, seperti itu. Jadi bikin gagal paham tentang kalimat tersebut. Karena kan sudah jelas di dalam Al-Quran surat Al-Mujaddalah ayat 11. Di situ diterangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmal darajat. Wallahu bima ta'maluna khabirun. Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman di antaramu seperti orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat di atasnya. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, betapa Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, saudara. Orang yang tidak diberikan ilmu, orang yang bodoh, itu tidak diutamakan. Yang diutamakan dan yang diangkat derajat oleh Allah adalah orang-orang yang berilmu, saudara. Karena ketika kita belajar dengan orang yang berilmu atau dengan tidak yang berilmu, itu sangat beda. Kalau orang yang berilmu, yang baik agamanya, seperti ustadz, seperti kiai, itu bisa disebut orang-orang yang berilmu. Ketika orang yang ahli zikir, ini lebih-lebihan lagi. Kita fokus saja kepada judul kesempatan kali ini. Kepada orang-orang yang berilmu, entah ini para ulama, kiai, ustadz, abayai atau apapun itu. Orang-orang yang menguasai dalam ilmu agama. Orang-orang yang ahli ilmu. Orang ini dispesialkan oleh Allah. Bahkan ibadahnya orang yang bodoh itu lebih utama tidurnya seorang alim, seorang ulama, seorang yang berilmu. Bahkan ibadahnya orang bodoh, dia ini orang bodoh ini sedang ibadah, sholat dan ibadah-ibadah yang lain, itu
lebih utama orang-orang yang ahli ilmu sedang tidur, saudara. Karena kenapa? Tidurnya orang alim, tidurnya orang yang berilmu, itu ditakutin oleh jin, saudara. Itu ditakutin oleh setan, saudara. Maha suci Allah. Betapa Allah memuliakan orang-orang yang mempunyai ilmu-ilmunya, saudara. Masya Allah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum video kesempatan kali ini akan saya tutup, karena kita hidup di dunia ini harus mempunyai benar-benar guru yang kompeten dalam ilmu agamanya. Benar-benar guru yang benar-benar mengajari tentang akhlak-akhlaknya baginda Rasul. Bukan tentang orang-orang yang mengajak kebencian kepada sesama, saudara. Seperti itu. Karena sangat-sangat jelas, saudara, orang yang dimuliakan di sisi Allah itu benar-benar sangat jelas. Seperti apa contohnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallah atqakum. Orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa, saudara. Bagaimana cara kita bisa bertakwa? Kita harus mempunyai ilmu, saudara. Karena syaratnya orang untuk bertakwa itu adalah orang yang mempunyai ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang bagaimana perintahnya Allah. Ilmu tentang bagaimana tentang larangan-larangan Allah. Karena kita kalau tidak mempunyai ilmu, kita tidak tahu mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang subhat. Kan seperti itu. Jadi syarat orang yang bertakwa itu harus mempunyai ilmu. Karena biar kita tahu mana yang harus dijauhi tentang larangan-larangan Allah, mana yang harus didekati tentang kecintaan Allah, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, jadi sebelum video kesempatan kali ini akan saya tutup, mari kita tutupkan kebencian-kebencian kita yang ada di diri kita. Bukalah dengan kecintaan-kecintaan yang ada di diri kita. Karena kita mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika engkau ada yang membenci, jangan kau balas dengan kebencian, tapi kau balaslah dengan kecintaan, saudara. Karena ini akhir zaman, banyak orang yang membentur-benturkan, banyak orang yang membodoh-bodohkan umat. Karena apa? Itulah patokannya kita untuk mencari pembimbing, untuk mencari guru yang benar-benar mengajarkan kita untuk iman, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kita dari kebencian, saudara. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah di jalan yang mana Allah ridhoi dan di jalan yang mana yang lurus, saudara. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.